DJI Osmo Pocket generasi pertama. Di tahun 2025 ini apakah masih worth it buat dijadikan sebagai perangkat buat kebutuhan ngevlog di tahun 2025 ini? Ini saya beli dengan harga kurang lebih 2 jutaan ya, karena di tahun ini harganya menurut aku masih cukup mahal, di angka sekitar 2-2,5 jutaan tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Saya membeli DJI Osmo Pocket generasi pertama ini dengan kondisi sih katanya full set ya, dan ini belum lama pakai juga. Kata penggunanya juga jarang banget dipakai ya, jadi cuma disimpan dan dipakai beberapa kali. Ini dapat full set sih kayaknya, ini ada kabel datanya juga. Kabel datanya pun ini sudah Type-C ya. Ini jadi bisa digunakan menggunakan charger Android yang sudah Type-C. Ini ada konverter buat Lightning ya atau iPhone. Terus di dalamnya ada DJI Osmo Pocket generasi pertama. Terus ada buku manual ya. Terus dapat lagi konverter yang Type-C ya. Jadi fungsinya ini buat transfer file dari DJI Osmo Pocketnya ke handphone kalian, baik Android maupun iPhone. Tapi sayangnya DJI Osmo Pocket generasi pertama belum support WiFi. Jadi untuk koneksi ke HP-nya masih menggunakan manual ya, yaitu konverter Lightning maupun USB Type-C. Untuk kondisi fisiknya sih menurut aku masih dibilang sangat mulus ya. Ini memang seperti di deskripsi, yaitu jarang banget dipakai. Ini fisiknya masih sangat mulus sekali, dan langsung saya akan coba. Oke, ini adalah hasil perekaman dari DJI Pocket generasi pertama ya. Dan untuk hasilnya sih seperti ini. Ini menurut aku sih cukup bagus untuk hasilnya. Untuk kondisi cahayanya minim ya, karena ini sedang hujan. Untuk stabilannya ini saya sambil berjalan. Ini pada saat saya minim. Ini. Oke, ini mode bukan follow ya. Nah, ini mode follow. Ini saat ke bagian langit. Oke, jadi menurut kalian gimana ini? Bagus atau tidak? Untuk perekaman ini di 1080p60 ya. Ini menggunakan mikrofon bawaan dari DJI Osmo Pocket generasi pertama. Tidak ada memori. Oh, maksudnya tidak ada mic eksternal. Ini mic internal bawaan ya. Jadi ini perekaman dari mic DJI Osmo Pocket generasi pertama. Ini pada saat saya jalan ya, jalan agak cepat. Per tahun 2025, DJI Osmo Pocket generasi pertama usianya hampir 6 tahunan. Jadi sudah cukup tua ya, tapi harganya menurut aku masih sangat stabil. DJI Osmo Pocket generasi pertama menurut aku juga cukup visioner ya. Perangkat ini sangat lengkap sekali, sudah ada gimbal, layarnya meski layarnya cukup kecil, tapi perangkat ini sudah tergolong sangat lengkap sekali. Jadi perangkat ini sudah mencakup semuanya ya, tinggal buat ngevlog saja. Ukurannya pun ini sangat simpel sekali, sangat kecil, jadi ini enak sekali buat dibawa kemana-mana. Buat di kantong pun ini tidak terlalu mengganggu ya, karena ukurannya menurut aku juga bisa dikatakan sangat kecil. Meski cuma 12 megapiksel, tapi sensor kameranya menurut aku tergolong sangat bagus. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di layar ya, atau cari sendiri di Google. Dan spesifikasinya sih menurut aku bisa dikatakan sangat bagus dengan perangkat sekecil ini. Di bagian layar kalau kita geser dari bawah ke atas, ini ada 4 menu. Menu follow ini yang gambar orang berlari, jadi ini menu buat follow kita ya, wajah seseorang lah pokoknya. Buat menu follow, terus ada menu buat gimbalnya ya, ini mau diarahkan kemana atau mau fokus di tempat itu saja. Terus ada menu buat balikin dari kamera belakang ke kamera depan. Terus ada menu titik 4 itu ya, itu untuk menu buat tengah-tengahnya dari kameranya. Terus kalau kita geser dari kiri ke kanan, itu ada beberapa menu ya, seperti slow motion, mode panorama, video, foto, dan lainnya.
Terus kalau kita geser dari kiri ke kanan itu juga ada menu. Ini menunya buat nampilin hasil video maupun foto dari DJI Osmo Pocket generasi pertama ini. Kita bisa memutar video dari perangkat ini juga, tapi sayang tidak ada suaranya. Terus juga bisa menghapus video maupun foto yang sudah dihasilkan di DJI Osmo Pocket generasi pertama ini. Bisa juga menambah ke favorit atau tong sampah ini untuk menghapusnya. Kalau kita tarik dari atas ke bawah, ada beberapa menu seperti pengaturan, mode video ya, terus ada AFC, ada mode Pro, ada juga mode kecerahan, terus ada mode buat apa namanya ya, buat gimbalnya lah, mau arah ke atas maupun arah ke bawah atau ke tengah. Di mode Pro ini juga bisa diaktifkan ya, mau mode Pro maupun mode biasa. Kalau mode Pro itu seperti mode manual pada handphone. Di pengaturan ada beberapa menu ya, seperti ada persentase baterai, kalibrasi, titik sentral, ada juga mode otomatis off. Jadi untuk mode otomatis off ini perangkatnya akan otomatis mati. Pengaturannya cuma ada 1 menit, 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit. Itu sudah maksimal di perangkat ini. Jadi perangkat ini akan otomatis mati setelah 15 menit tidak terpakai. DJI Osmo Pocket generasi pertama juga sudah mendukung autofocus ya. Ini menurut aku sangat berguna sekali buat kebutuhan konten. Jadi kita tidak perlu mentap di bagian layar karena ini bisa autofocus sendiri ya, meski rada lelet, tapi menurut aku sih ini sangat berguna sekali lah buat kebutuhan ngevlog. DJI Osmo Pocket generasi pertama sudah bisa ditambah memori yang cukup gede ya, yaitu 256 GB. Jadi bisa ditambah memori yang sangat gede sekali menurut aku. Tapi sayangnya perangkat ini tidak mendukung wifi ya, atau ada wifi-nya saya kurang tahu, tapi kayaknya sih tidak ada wifi-nya. Dan untuk mengkoneksikan ke handphone, kita menggunakan konverter dari USB Type-C maupun USB Lightning. Pertama kita harus download aplikasinya terlebih dahulu, yaitu DJI Mimo. Kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store, App Store, maupun App Gallery. Terus colokkan konverter dari DJI Osmo Pocket ke HP kalian. Android yaitu menggunakan Type-C, kalau iPhone menggunakan Lightning. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan HP kalian. Di HP kalian juga bisa sebagai monitor ya, jadi mengganti layar dari DJI Osmo Pocketnya. Di HP juga kalian bisa atur-atur ya, seperti yang ada di DJI Osmo Pocketnya. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian, seperti resolusi, pengaturan foto, video maupun lainnya. Terus kalian juga bisa download hasil dari video maupun foto dari DJI Osmo Pocketnya. Kalian bisa download saja file-filenya di aplikasi DJI Mimo. Untuk perekaman mentok di 4K 60 fps ya, tapi sayangnya perangkatnya cepet banget panas. Tapi biasanya saya menggunakan di 2,7K. Jadi biasanya saya tidak menggunakan 4K 60 fps karena gampang banget panas. Buat kebutuhan konten menurut aku perangkat ini masih cukup worth it di tahun 2025 ini ya, meski usianya sudah hampir 6 tahunan, tapi menurut aku masih cukup worth it. Soal hasil videonya pun ini menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun 2025 ini ya, meski harganya sedikit agak lebih mahal ya, sekitar 2-2,5 jutaan, tapi perangkat ini menurut aku masih cukup worth it di tahun 2025 ini. Jadi buat teman-teman yang punya DJI Osmo Pocket generasi pertama, silahkan komen di kolom komentar ya, apakah perangkat ini masih worth it di tahun 2025 ini atau tidak. Oke, cukup sekian ya bos ya, terima kasih, mantul.